Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi desain test case untuk mata kuliah testing dan implementasi. Seperti kita ketahui bersama, di dalam testing dan implementasi tidak dapat terlepas dari yang namanya test case, atau ada pula yang menyebutnya dengan istilah uji kasus, di mana test case atau uji kasus ini merupakan suatu rancangan atau rangkaian mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang user. User ini dapat seorang quality assurance atau seorang tester. Untuk apa? Untuk melakukan verifikasi terhadap fitur-fitur atau fungsi-fungsi tertentu dari sebuah perangkat lunak. Test case juga merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi, masukan, kondisi, ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan adanya test case ini adalah untuk memastikan bahwa suatu sistem dapat dijalankan dengan baik dan juga sesuai dengan kebutuhan awal, mampu memberikan respon terhadap suatu masukan yang tidak valid. Jadi dengan adanya test case ini, nanti kita dapat menghasilkan aplikasi perangkat lunak yang baik. Test case memiliki beberapa komponen seperti test case ID, test case description, precondition, test step, expected result, actual result, serta status. Test case ini bertindak sebagai titik awal dalam pelaksanaan pengujian sebuah sistem. Tentunya dari test case ini kita dapat mengetahui apakah fitur sistem berjalan dengan baik dan normal, atau bahkan mungkin muncul error atau bug. Ada beberapa manfaat dengan adanya test case ini. Yang pertama, untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap spesifikasi. Nah, ini biasanya kita menggunakannya adalah black box testing. Black box testing sendiri ini merupakan bentuk pengujian yang didasarkan pada detail suatu aplikasi sebagai tampilan, fungsi-fungsi yang ada, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang digunakan oleh customer. Untuk yang black box testing ini bentuk pengujian tidak melihat dan menguji shortcode program. Yang kedua, untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap desain. Di sini menggunakannya adalah white box testing. White box testing ini merupakan pengujian yang didasarkan pada detail prosedur dan alur logika kode program. Jadi berbeda dengan black box tadi, pada white box ini kita melihat shortcode program, mencari dan menemukan bugs dari kode program yang kita uji. Jadi untuk white box ini lebih detail karena melakukan proses pengecekan kode program. Test case harus yang pertama ini dapat membuat test case dengan sederhana dan transparan. Jadi kita harus mempermudah ya. Tujuannya agar orang lain dapat mengeksekusi, dapat memahami apa yang dimaksud dengan jelas. Kita juga harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga dapat membantu pemahaman pengujian menjadi mudah. Dan juga ini dapat berpengaruh terhadap waktu pengujiannya akan menjadi lebih cepat. Jadi kita harus lebih sederhana dan transparan.
Yang kedua, membuat test case dengan end user in mind. Nah, ini penting sekali rekan-rekan. Tujuan utama dari pembangunan sebuah aplikasi perangkat lunak tentu adalah untuk membuat kasus uji yang memenuhi persyaratan klien yang mudah digunakan dan dioperasikan. Tentu akhirnya aplikasi yang dibuat itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dipikirkan oleh pengguna akhir, yaitu klien kita atau user kita itu sendiri. Yang ketiga, bagi kita, hindari pengulangan kasus uji. Nah, usahakan oleh kita bersama tidak membuat pengujian yang berulang dalam membuat sebuah test case. Jika sebuah test case itu diperlukan untuk mengeksekusi beberapa test case lain, ini penguji dapat memanggil tes tersebut ke dalam kolomnya precondition. Jadi kita usahakan menghindari pengulangan untuk kasus ujinya. Yang keempat, test case ini harus dapat diidentifikasi. Nama dari test case ID ini harus dapat diidentifikasi sehingga memudahkan penguji ketika akan melacak adanya error atau mengidentifikasi persyaratan perangkat lunak pada tahap berikutnya. Yang kelima, ada peer review. Test case yang sudah kita buat, ini juga harus bisa ditinjau oleh orang lain. Ini memungkinkan orang lain menemukan sebuah cacat yang terlewatkan. Kadangkala kita sudah melakukan test case, namun mungkin saja ada 1-2 hal yang kita terlewatkan juga. Ada beberapa bentuk test case. Di sini salah satunya adalah white box testing. Nah, white box testing ini tadi di awal kita sudah bahas sekilas ya. Ada juga yang menyebut white box testing itu glass box testing. Atau juga ada yang menyebutnya dengan istilah clear box testing. Nah, intinya dari white box testing ini merupakan suatu metode desain test case yang menggunakan struktur kendali dari desain prosedural. Ini yang perlu kita perhatikan. Kadangkala seringkali white box testing ini diasosiasikan atau dihubungkan dengan pengukuran cakupan tes yang mengukur persentase jalur-jalur dari tipe yang dipilih untuk dieksekusi oleh test case. White box testing ini juga merupakan sebuah metode pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Lain halnya dengan black box testing yang hanya melihat hasil input dan output dari perangkat lunak. Pengujian white box testing ini fokus pada aliran input dan aliran output dari perangkat lunak. Untuk yang metode white box testing ini dapat menjamin yang pertama terkait dengan semua jalur atau disebut juga dengan path yang independen atau terpisah dapat dites setidaknya sekali tes. Yang kedua, semua logika keputusan dapat dites dengan jalur yang salah atau jalur yang benar. Yang ketiga, semua loop dapat dites terhadap batasannya dan ikatan operasionalnya. Yang keempat, semua struktur internal data
Ini dapat dites untuk memastikan validitasnya. Nanti kita akan lihat di dalam beberapa contoh pengujian menggunakan white box testing. Kelebihan kalau rekan-rekan menggunakan white box testing, yang pertama ini dapat meningkatkan ketelitian dalam mengimplementasikan perangkat lunak. Yang kedua, memudahkan dalam menemukan kesalahan atau bugs dalam perangkat lunak yang sebelumnya tidak terlihat. Yang ketiga, memudahkan pengujian karena dilakukan secara menyeluruh, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya error pada kode. Kadangkala tampilan sudah baik, sudah betul, tetapi ada masalah di dalam kode program. Yang keempat, meminimalisir error atau bug karena pengujian dapat dilakukan sebelum perangkat lunak itu diluncurkan. Kekurangan kalau kita menggunakan white box testing, ini menyulitkan karena pengujian ini cukup kompleks. Nah, karena makanya kita harus membagi-bagi ya terkait dengan fungsi inti dari aplikasi atau perangkat lunak yang kita bangun. Yang kedua, memerlukan waktu kembali ketika menambahkan atau mengganti kode. Karena kita perlu menguji keseluruhan kode kembali. Yang ketiga, memakan sumber daya yang banyak. Karena white box testing termasuk ke dalam pengujian yang cukup mahal. Ini adalah beberapa kekurangan dari pengujian white box testing. Beberapa teknik di dalam metode white box testing. Yang pertama ada basis path. Untuk metode basis path ini memungkinkan kita untuk memperoleh ukuran kompleksitas dari desain prosedural. Basic path ini nanti didasarkan pada jalur dan struktur koneksi dari cabang setiap sistem beserta pengkodean dan fungsi logikanya. Tujuan dari basis path ini untuk menentukan banyaknya jumlah jalur independen, sehingga jumlah kasus uji yang diperlukan nanti dapat didefinisikan secara eksplisit untuk memaksimalkan cakupan pengujiannya. Basis path ini ada dua bentuk, ada zero path sama ada one path. Untuk zero path, ini jalur penghubung yang tidak penting atau jalur pintas yang ada pada suatu sistem. Untuk one path, ini adalah jalur penghubung yang penting atau berupa proses pada suatu sistem. Konsep utama pada basis path, ini tiap basis path itu harus dapat diidentifikasi, tidak boleh terabaikan. Setidaknya dites satu kali. Kombinasi dan permutasi dari suatu basis path itu tidak perlu dites. Contoh, kalau sequence, bentuknya seperti ini nih, path sequence. Kalau bentuk dari if, nah ini if, tuh ada pilihan if. While, nih, while tuh bisa berulang. Terus ada double case ini bisa ada percabangannya juga. Panah pada flow graph ini disebut edge atau link. Ini mewakili alur pengiriman kendali dan merupakan sebuah analogi dari panah pada flowchart. Suatu edge atau suatu panah itu diakhiri dengan suatu node. Ini node. Ini kita sebutnya adalah edge.
Contoh, kita punya satu struktur kode program. Ini contoh ya, do, while, record, remind, read, record. Ini script baris pertama. Yang kedua, calculate, process. Ada if record file 1 sama dengan 0, then process record, store in buffer, increment counter, else if record, sampai dengan n. Ketika kita mulai, do, while, record, remind, read, record, ini masuk ke dalam tahap kedua. Nah, di dalam tahap kedua itu proses. Proses ini simbolnya kotak. Kalau ini, satu ini nanti akan berakhir di 11, di end. Ketika sudah dua ada if. If ini ada percabangan. Nah, tuh ada percabangan. If ini kemana? If ini nanti kita bisa ke 4 atau bisa ke 6. Keempat itu adalah then process record, atau yang ke-6 adalah else if. Ini maka ada if lagi nih. Kalau enggak ke 7, kita ke 8. Dan dari 9, 10, ini nanti kita akan berulang ke atas kembali. Nah, ini do while. 11 ini selesai ya, and do. Do and. Ini selesai di sini. Kita kalau ke dalam flow graph-nya, di dalam node-nya, kita bisa buatkan seperti ini. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini kalau rekan-rekan bisa perhatikan, ini tuh kita bisa membuatkan graph, flow graph seperti ini. Jangan lupa edge ada, kalau node itu bulat-bulat ya, region itu wilayah, predict node itu node yang memiliki simpul. Ada dua kakinya, ini disebutnya predict node. Teknik yang kedua ada yang disebut dengan cyclomatic complexity atau kompleksitas siklomatik. Ini merupakan salah satu metode white box testing yang terdiri dari matriks perangkat lunak yang menyediakan pengukuran kuantitatif. Metode ini mendefinisikan jumlah jalur independen yang lewat dalam program dalam satu set pertanyaan pemrosesan untuk memberikan nilai tinggi pada program tersebut. Cyclomatic complexity ini dikembangkan oleh MC pada tahun 76. Aliran kontrolnya mengandalkan sebuah program sebagai grafik yang terdiri dari node dan edge. Dia memiliki rumus untuk cyclomatic ini, yaitu PG cyclomatic sama dengan edge dikurangi n ditambah 2. Nah, kalau dari flow graph yang pertama tadi, kita punya edge. Nah, edge-nya kita hitung. Ada berapa nih edge yang adanya. Terus node-nya ada berapa, kita masukkan ditambah dengan 2. Maka kita akan menghasilkan nilainya adalah 4. Baik, kalau kita hitung edge-nya ada 11, node-nya ada 9. Edge itu tadi kita bilang panah. Di gambar yang sebelah ini ada sedikit kurang panah dari sini ke sini. Jadi kalau yang betul gambar yang berikutnya yang ini. Nah, ini dia nih. Nih, jadi kalau kita hitung edge itu panah, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 11. Maka kita masukin 11. Node itu yang lingkaran ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tambah 2 sama dengan 4. Predicted node itu PG sama dengan P plus 1. Predicted node itu yang bulatnya ada cabangnya 2. Nah, berarti kita punya hanya 2 ini nih. Predicted node-nya ini. Ada 1, ada 2, dan yang ketiganya ada yang ini.
Jadi predicted node-nya yang bulatnya ada cabangnya. Kenapa yang ini termasuk predicted node? Karena dia ada dua ya di sini. Jadi ini satu, yang ini kedua, yang ketiga yang ini. Maka kita punya prediktornya 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. Berarti kita akan memiliki, ini sudah sama nih 4 dan 4. Kita akan memiliki 4 independent path ya. Mulai dari 1 ke 11. Ini yang ini ada garisnya ya, ini tuh ya. Nanti 4, 5, 10. Nih. Yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 11. Yang keempatnya 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 1, 11. Ini merupakan metode Waite-Bock untuk cyclomatic complexity. Nah, ini silakan dicoba untuk latihan. Kalau saya punya ini seperti ini, kira-kira berapa cyclomatic complexity-nya dan path-nya mana aja. Yang ketiga ada graph matrix. Ini merupakan matrik 2 dimensi yang membantu penentuan himpunan basis. Ini memiliki jumlah kolom dan jalur yang sama dengan simpul-simpul dalam grafik aliran. Setiap node dengan edge lewat peletakan nilai 0 untuk jalur yang tidak ada koneksi dan 1 untuk jalur yang terkoneksi. Ini kalau kalian bisa lihat, node ada node ya. Terus 1, 2, 3, 4, 5 dihubungkan pada node 1, 2, 3, 4, 5. Nih kenapa dia dapat nilai 1, ada hubungan langsung nih. 1 ke 3 nilainya langsung. Nah, seperti ini. 3 ke 2 dapat nilainya 1, ini 3 ke 2 langsung dapat nilainya 1. Dan selanjutnya. Nah, ini untuk latihan, silahkan akan coba untuk membuat basic path, cyclomatic complexity, dan graph matrix dari kode program sederhana ini. Untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.